Di tanah Pasundan yang subur, hiduplah sebuah legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan takdir seorang pangeran. Kisah ini adalah legenda Ciung Wanara dari Kerajaan Galuh. Mari kita bersama-sama menelusuri jejak kepahlawanannya. Zaman dahulu kala, di Tatar Sunda, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil, Prabu Permana di Kusuma. Namun, seiring berjalannya waktu, Sang Prabu merasa sudah tiba waktunya untuk bertapa, menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan meninggalkan urusan duniawi. Sebelum pergi, ia harus membuat keputusan besar. Siapa yang akan menggantikannya di atas takhta? Prabu Permana di Kusuma memiliki dua orang permaisuri. Yang pertama adalah Naganingrum, sosok yang lembut dan baik hati. Yang kedua adalah Dewi Pangrenyep, seorang wanita yang cantik, namun hatinya dipenuhi iri dan ambisi. Dari kedua permaisuri ini, belum ada yang memberinya keturunan. Untuk memastikan kelangsungan kerajaan, Sang Prabu menunjuk menterinya, Arya Kebonan, untuk sementara waktu memerintah sebagai raja. Tentu saja, ini bukan pengangkatan permanen. Arya Kebonan diberi wewenang untuk memerintah sampai salah satu dari permaisuri melahirkan seorang anak laki. Laki yang kelak akan menjadi raja sejati. Setelah Sang Prabu pergi bertapa, tak lama kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Kedua permaisuri, Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep, dinyatakan hamil dalam waktu yang hampir bersamaan. Kabar ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi seluruh kerajaan. Tapi bagi Dewi Pangrenyep, ini adalah awal dari sebuah persaingan sengit. Hatinya dipenuhi ketakutan. Bagaimana jika Naganingrum yang melahirkan anak laki-laki lebih dulu? Posisinya sebagai permaisuri akan terancam. Ambisinya untuk menjadi ibu dari seorang raja bisa pupus begitu saja. Rasa iri dan takut ini akhirnya mendorong Dewi Pangrenyep untuk merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Dia mendekati Arya Kebonan, raja sementara yang juga ternyata memiliki ambisi tersembunyi untuk berkuasa selamanya. Keduanya pun bersekongkol. Mereka membuat rencana licik untuk menyingkirkan Naganingrum dan anaknya. Jika anak itu adalah seorang laki-laki, waktu terus berjalan dan hari persalinan pun tiba. Dewi Naganingrum melahirkan terlebih dahulu, dan benar saja ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Bayi ini seharusnya menjadi penerus tahta kerajaan Galuh. Namun, rencana jahat Dewi Pangrenyep segera dijalankan. Dengan bantuan seorang bidan istana yang telah disuap, bayi mungil itu segera ditukar dengan seekor anak anjing. Kemudian, Dewi Pangrenyep dengan kejam memfitnah Naganingrum, menuduhnya telah melahirkan seekor hewan. Ini adalah aib yang luar biasa besar bagi seorang permaisuri. Arya Kebonan yang sudah dibutakan oleh kekuasaan, tanpa ragu langsung menjatuhkan hukuman. Dewi Naganingrum yang malang, yang baru saja melahirkan, dituduh sebagai wanita terkutuk. Ia diusir dari istana dan dihukum mati. Namun, Algojo yang ditugaskan untuk melaksanakan hukuman itu, ternyata masih memiliki hati nurani. Dia tidak tega membunuh permaisuri yang tak bersalah. Diam-diam Sang Algojo membawa Naganingrum ke sebuah hutan lebat dan membiarkannya hidup di sana. Lalu, bagaimana dengan nasib sang bayi pangeran? Bayi mungil itu dimasukkan ke dalam sebuah peti bersama sebutir telur ayam, lalu dihanyutkan di sungai Citandui. Dewi Pangrenyep dan Arya Kebonan berpikir dengan bigicu. Semua jejak penerus takhta yang sah telah hilang selamanya. Tak lama setelah itu, Dewi Pangrenyep pun melahirkan. Anaknya juga seorang laki-laki yang kemudian diberi nama Arya Banga. Dengan disingkirkannya Naganingrum dan bayinya, jalan bagi Arya Banga untuk menjadi Raja Galuh di masa depan tampak mulus tanpa halangan. Namun,
Takdir punya rencananya sendiri. Peti yang hanyut di sungai itu tidak hilang ditelan arus. Peti itu tersangkut di jala sepasang suami istri tua yang baik hati, Aki dan Nini Balangan Terang. Mereka tinggal di sebuah desa bernama Geger Sunten di tepi Sanggai. Ketika mereka membuka peti itu, alangkah terkejutnya mereka menemukan seorang bayi laki-laki yang lucu di dalamnya. Mereka yang selama ini tidak memiliki anak menganggap ini adalah anugerah dari Dewata. Mereka merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang dan memberinya nama Ciung Wanara. Waktu berlalu dengan cepat. Ciung Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, kuat, dan gagah berani. Dia sangat mahir dalam ilmu bela diri yang diajarkan oleh ayah angkatnya. Suatu hari, telur ayam yang ditemukan bersamanya di dalam peti akhirnya menetas. Dari telur itu keluarlah seekor ayam jantan yang tumbuh dengan sangat cepat menjadi ayam aduan yang luar biasa. Ayam itu tidak terkalahkan. Setiap kali diadu, ayam jantan milik Ciung Wanara selalu menang. Kehebatannya terdengar hingga ke seluruh pelosok negeri. Ciung Wanara sering bertanya-tanya kepada Aki dan Nini Balangan Terang tentang asal-usulnya. Dia merasa berbeda dari anak-anak desa lainnya. Akhirnya, pada suatu hari, Aki dan Nini menceritakan semuanya. Mereka menunjukkan peti tempat Ciung Wanara ditemukan. Mendengar cerita itu, Ciung Wanara sangat terkejut sekaligus bertekad untuk mencari tahu kebenaran tentang siapa dirinya. Dia memutuskan untuk pergi ke ibu kota kerajaan Galuh. Dengan membawa ayam jago saktinya, dia pamit kepada kedua orang tua angkatnya dan memulai perjalanannya. Kabar tentang ayam jago tak terkalahkan milik seorang pemuda dari desa akhirnya sampai ke telinga Raja Arya Kebonan. Sang raja yang juga gemar sabung ayam merasa tertantang. Dia pun mengundang Ciung Wanara ke istana untuk mengadu ayam jagonya dengan ayam jago kerajaan. Ciung Wanara menerima undangan itu tanpa ragu. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Di hadapan seluruh rakyat Galuh, Ciung Wanara mengajukan sebuah taruhan yang sangat berani kepada sang raja. "Tuanku Raja," katanya dengan lantang, "jika ayam jago hamba kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tetapi jika ayam jago hamba yang menang, hamba meminta separuh dari wilayah kerajaan Galuh sebagai imbalannya." Arya Kebonan, yang sangat yakin dengan kekuatan ayam jagonya, tertawa dan langsung menyetujui taruhan itu. Baginya, ini adalah taruhan yang mudah untuk dimenangkan. Pertarungan pun dimulai. Dua ayam jago yang gagah perkasa saling berhadapan di tengah arena. Suasana sangat tegang. Seluruh penonton menahan napas. Ayam jago milik raja menyerang dengan ganas, namun ayam jago Ciung Wanara dengan gesit menghindar dan melakukan serangan balik yang mematikan. Pertarungan berlangsung sengit, namun pada akhirnya dengan satu patukan terakhir yang telak, ayam jago milik Raja Arya Kebonan terkapar kalah. Seluruh istana gempar. Raja Arya Kebonan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesuai perjanjian, dia harus menepati janjinya. Dengan berat hati, dia menyerahkan separuh kerajaannya kepada Ciung Wanara. Sejak saat itu, Ciung Wanara diangkat menjadi raja atas separuh wilayah Galuh. Namun, kebenaran tentang asal-usulnya masih menjadi misteri. Saat upacara penobatan, ayam jago Ciung Wanara tiba-tiba berkokok dengan sangat keras. Kokoknya terdengar aneh, seolah-olah sedang berbicara. Kokok, Rajaku Ciung Wanara tinggal di Geger Sunten, putra mahkota sejati dari kerajaan Galuh. Semua orang yang hadir terkejut bukan main. Rahasia yang selama ini terkubur rapat akhirnya terbongkar di hadapan semua orang. Arya Kebonan dan Dewi Pangrenyep menjadi pucat pasi.
Kebohongan mereka selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Menyadari bahwa dirinya adalah putra kandung Prabu Permana di Kusumah dan Permaisuri Naganingrum, Ciung Wanara segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Arya Kebonan dan Dewi Pangrenyep. Keduanya dijebloskan ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan jahat mereka. Namun, putra Dewi Pangrenyep, Arya Banga, tidak terima dengan penangkapan ibunya. Dia mengumpulkan para pengikutnya dan menyatakan perang terhadap Ciung Wanara. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan antara dua saudara tiri itu. Perang ini memecah belah kerajaan Galuh. Ciung Wanara membangun kerajaan baru di sebelah barat Sungai Citandui yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Sunda, sementara Arya Banga tetap berkuasa di sisa wilayah kerajaan Galuh di sebelah timur. Sungai Citandui menjadi batas alami yang memisahkan kedua kerajaan bersaudara itu. Ciung Wanara kemudian mencari ibunya, Permaisuri Naganingrum, di hutan. Pertemuan antara ibu dan anak yang telah terpisah selama puluhan tahun itu dipenuhi dengan air mata haru. Ciung Wanara membawa ibunya kembali ke istana dan memberinya tempat yang paling terhormat. Dia memerintah kerajaannya dengan bijaksana dan adil, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Legenda Ciung Wanara menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kejahatan dan pengingat bahwa takdir tidak akan pernah bisa diubah oleh kelicikan manusia. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal, teman-teman, tentang keberanian untuk memperjuangkan hak, pentingnya kejujuran, dan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Terima kasih sudah menyimak kisah Ciung Wanara sampai selesai. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.